Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya kami bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TVmu. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan di hadapan Anda, di antaranya. Mantan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Muhaimin Iskandar dipanggil KPK. Prosesi peringatan Hari Kanker Sedunia oleh Stikes Aisyah Yogyakarta, serta sejumlah informasi lainnya dari Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah Berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini diperiksa sebagai saksi terkait kegiatan dana tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin dijadwalkan akan diperiksa KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Jamaluddin Malik terkait kegiatan dana tugas Kemenaker Trans tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan anggaran 2014. Hingga kini peran Caimin dalam dugaan kasus ini masih gelap. Yang jelas, pemanggilan Ketua Umum PKB ini diduga karena memiliki informasi penting mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Malik, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Pada kasus ini, Malik disangka telah melakukan pemerasan terkait kegiatan dana tugas Kemenaker Trans tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan anggaran 2014, yakni melakukan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan memaksa seseorang membayar sesuatu dengan potongan. Tim TVmu memberitakan. Presiden Joko Widodo diminta lengserkan Jaksa Agung MH Prasetyo. Prasetyo diduga terlibat kasus korupsi Bansos Sumatera Utara. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, memaparkan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Oce meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan. Menurut Oce, terlepas benar atau tidaknya isu ini, dugaan keterlibatan Prasetyo sudah mempengaruhi kredibilitas penegakan hukum pemerintah Jokowi. Maka dari itu, kata Oce, Presiden sebaiknya segera melakukan klarifikasi dan meminta kejelasan, baik itu dari pihak Jaksa Agung ataupun dari pihak KPK, terlebih kasus ini diduga melibatkan orang nomor satu dalam penegakan hukum. Oce melanjutkan, jika memang dugaan permainan mafia perkara ini kuat, Presiden perlu bersikap tegas untuk mengganti Jaksa Agung dengan orang yang lebih kredibel. Kalau informasi ini kuat, lanjut Oce, tidak perlu menunggu momentum reshuffle. Karena Presiden bisa kapan saja mengganti Jaksa Agung dan tentunya menunjuk orang yang lebih kredibel. Oce mensinyalir informasi yang diberikan para tersangka dalam kasus ini yang menyeret-nyeret nama Prasetyo bukanlah informasi yang sembarangan. Oce berharap KPK segera menindaklanjutinya untuk memetakan sejauh mana kasus ini dijadikan ladang permainan mafia perkara Bansos Sumatera Utara. Tim TVmu memberitakan. Beralih ke berita lain, pemirsa, penyitaan dokumen PT Pelindo II tidak sesuai prosedur dan ilegal. Meski begitu, pihak Bareskrim Polri enggan menanggapinya. Adalah Kabunang Rudianto Hunga yang mengatakan penyitaan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap sejumlah dokumen di Pelindo II tidak sesuai prosedur atau ilegal. Kuasa hukum Pelindo II ini mengungkapkan ada beberapa karyawan perusahaan yang diminta menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan, yakni pada Jumat 28 Agustus 2015. Saat itu, kata Rudi, karyawan tidak memiliki pilihan lain selain menandatanganinya. Anehnya, kata Rudi, pada 8 Oktober 2015, penyidik yang menggeledah dan menyita dokumen perusahaan itu kembali meminta karyawan menandatangani lagi berita acara penyitaan tanggal 28 Agustus 2015 lalu. Selanjutnya, kuasa hukum telah mengonfirmasi keaslian surat penggeledahan dan penyitaan PT Pelindo II ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Berdasarkan surat balasan Wakil Ketua PN Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya mengeluarkan surat izin penggeledahan saja, tanpa surat izin penyitaan. Dengan demikian, kata Rudi, penyitaan dokumen telah menyalahi aturan. Diberitakan Barreskrim Polri menggeledah kantor Pelindo di Jakarta Utara pada 28 Agustus 2015 lalu. Aksi penggeledahan ini bertepatan dengan ditingkatkannya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Adapun perkara yang diusut adalah dugaan korupsi mobile crane. Dalam kasus ini sendiri, penyidik telah menetapkan seorang sebagai tersangka, yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Feryadi Nurlan. Namun, hingga saat ini perkara tersebut masih di dalam penyidikan dan belum diserahkan ke kejaksaan. Tim TVMO memberitakan. Pemirsa, mantan Menteri Perhubungan dan juga ekonom senior Emil Salim mengkritik rencana pembangunan proyek kereta cepat. Emil khawatir risiko bisnis ini menyeret-nyeret kantong negara. Emil Salim curiga proyek kereta cepat ini bukanlah murni kerjasama bisnis to bisnis atau BI to BI. Pasalnya, proyek ini jelas-jelas melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN yang notabene modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan begitu, kata Emil, jika operasional kereta cepat ini mengalami kerugian, maka resiko bisnis harus ditanggung BUMN yang pemegang sahamnya adalah negara atau pemerintah. Dan anehnya, sambung Emil, mengapa Menteri BUMN Rini Sumarno bisa menyingkirkan kebijakan Menteri Perhubungan yang tidak mengutamakan proyek kereta cepat? Emil juga mengajukan sejumlah pertanyaan, yakni jika kemudian ada kesulitan keuangan, persaingan antar moda transportasi kereta cepat dengan sarana angkutan kereta api dan angkutan jalan raya, sehingga secara makro merusak sistem perhubungan Jakarta dengan Bandung, maka kementerian mana yang bertanggung jawab? Jika ada kecelakaan kereta cepat Jakarta-Bandung, menteri siapa yang bertanggung jawab? Sementara itu, soal alih teknologi sistem kereta cepat, Emil juga mempertanyakan pengkajian soal siapa yang lebih unggul untuk diadaptasi sistemnya di Indonesia. Apakah kewajiban transfer teknologi ke Indonesia sudah menjadi keharusan dalam deal dengan Tiongkok ini? Apakah sudah diperhitungkan dampak geopolitik pilihan Tiongkok ketimbang Jepang dalam perkembangan politik pembangunan Indonesia dalam perkembangan global masa depan? Terakhir, Emil juga mempertanyakan sikap Menko Maritim Rizal Ramli yang cenderung bungkam melihat perihal ini. Tim TVMO memberitakan. Stikes Aisyah Yogyakarta memperingati Hari Kanker Sedunia. Saksikan informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Berita TVMO. Pemirsa, memperingati Hari Kanker Sedunia, Stikes Aisyah Yogyakarta bekerjasama dengan pimpinan Pusat Aisyah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar gerakan deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim. Stikes Aisyah Yogyakarta bekerjasama dengan pimpinan Pusat Aisyah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar gerakan deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim. Hal ini digelar guna memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Oktober. Selain hal itu, acara yang digelar di Pasar Beringharjo, Yogyakarta ini guna mendidik kader Aisyah di masa depan. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan pimpinan Pusat Aisyah, kemudian Stikes Aisyah beserta Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini adalah dalam rangka untuk memberdayakan kaum muda atau generasi penerus Aisyah, di mana di Stikes Aisyah juga banyak mahasiswa yang
ini harapannya menjadi penerus kader Aisyah di masa depan. Demikian juga dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah juga harapannya menjadi kader Aisyah yang pada kesempatan ini kita bekali bagaimana mereka bermasyarakat, bagaimana mereka memperhatikan kaum perempuan agar mereka berdaya lebih baik lagi. Selanjutnya, Yuli Isnaini menyatakan bahwa gerakan ini juga dimaksudkan sebagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni Dharma Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan dari Tridharma perguruan tinggi, yakni Dharma Pengabdian Masyarakat. Jadi semua dosen dengan mahasiswa itu diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pemeriksaan kesehatan, salah satunya adalah hari ini, dan kegiatan ini juga dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta yang antara lain karena konsentrasi di Stikes Aisyah adalah di bidang kesehatan, maka kita juga melakukan kegiatan yang seperti ini tuh di beberapa tempat di DIY. Dalam kegiatan ini juga dibentuk mobile team yang dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi deteksi dini kanker payudara dan rahim. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Aisyah tetap berkomitmen terhadap peran-peran pemberdayaan perempuan berdasarkan landasan Islam dan aspek kesehatan perempuan. Hal ini diutarakan Evi Sofia selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah di sela-sela pemeriksaan deteksi kanker payudara dan leher rahim. Evi Sofia selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah mengutarakan bahwa Aisyah tetap berkomitmen terhadap peran pemberdayaan perempuan berdasarkan landasan Islam dan aspek kesehatan perempuan. Hal ini disampaikan Evi Sofia di sela-sela gerakan deteksi kanker payudara dan leher rahim yang digelar oleh Stikes Aisyah Yogyakarta. Yang pertama bukan karena tanggal 25 Oktobernya kemudian Aisyah berpartisipasi, tetapi karena memang sudah lama Aisyah melakukan peran-peran pemberdayaan perempuan dengan landasan nilai-nilai Islam yang memberikan motivasi untuk maju, kemudian memberikan motivasi untuk berubah, dan dalam hal ini Aisyah sangat peduli terhadap kesehatan perempuan gitu ya. Kita ketahui bahwa kanker serviks dan payudara ini menjadi pembunuh terbesar dari perempuan, sehingga Aisyah merasa terpanggil bahwa ini bagian dari dakwah Aisyah. Dan ini merupakan lahan amal soleh yang bisa dikembangkan oleh Aisyah bersama-sama dengan masyarakat agar tingkat kesehatan, kualitas kesehatan perempuan ini semakin baik ya. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan perempuan, maka diharapkan perempuan-perempuan kita ini akan produktif, lebih maju dan memiliki masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, Evi Sofia mengutarakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan oleh Aisyah secara berkala sebagai strategi dakwah. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi dari segi lainnya seperti segi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan saya kira kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus dilakukan oleh Aisyah sebagai strategi dakwahnya dan akan dilakukan secara berkala. Sebenarnya dalam hal kepedulian Aisyah terhadap kesehatan juga kepada bidang-bidang yang lain, misalnya tentang pendidikan, tentang sosial, tentang ekonomi, ini sudah lama sekali. Nah, ini bagian dari bagaimana Aisyah mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan ini dekat dengan masyarakat lebih luas lagi. Deteksi dini kanker payudara dan leher rahim ini melibatkan Stikes Aisyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pimpinan wilayah Aisyah Yogyakarta, dan pimpinan daerah Aisyah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Stikes Aisyah Yogyakarta mengirimkan dosen dan mahasiswa berjumlah lebih dari 100 orang guna mendukung acara ini. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Masyarakat apresiasi gerakan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim yang digelar Stikes Aisyah bekerjasama dengan pimpinan Pusat Aisyah beserta UMY. Hal ini tampak nyata dari membludaknya peserta deteksi kanker.
Masyarakat Yogyakarta, terutama para wanita pedagang dan pembeli di Pasar Beringharjo, mengapresiasi dengan digelarnya deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. Hal ini tampak dari antusias masyarakat yang memadati lokasi deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. Peserta menyatakan bahwa mereka baru pertama kali melakukan pemeriksaan ini. Saya mengikuti IFA di sini, tadi diparani sama mbak-mbaknya yang datang ke kios menawarkan untuk ada pemeriksaan gratis IFA. Kegiatan ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali karena kan kita bisa mendeteksi dini kanker serviks, khususnya bagi ibu-ibu muda, terutama ibu-ibu muda itu kan banyak sekali yang belum mengerti tentang IFA juga. Dari adanya kegiatan seperti ini dari Stikes Aisyah, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungannya buat kita. Dari awal gerakan, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim yang ditargetkan hanya 100 peserta, jumlah peserta deteksi ini mencapai lebih dari 200 peserta. Kegiatan ini direncanakan memiliki target sebanyak 100 orang, namun nampaknya hingga jam berapa ini? 10 nggih. Jam 10 ini sudah ada kurang lebih 50 orang yang melakukan pemeriksaan Sadarnis maupun IFA, dan sepertinya nanti sampai jam 16 akan melampaui target, bahkan mungkin 200-an lebih. Nah, ini kami juga sudah menyiapkan sebelumnya ya. Saat ini kami mengerahkan dosen dan mahasiswa dari Prodi Ilmu Kebidanan, Ilmu Keperawatan maupun Fisioterapi, dan mahasiswa S2 Kebidanan serta mahasiswa dari UMY. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita layani semua, berapapun yang datang, menjadi tanggung jawab kita dan kita sangat merasa senang. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Muhammadiyah menghimbau pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret dalam pengendalian tembakau. Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau yang terdiri dari Indonesian Institute for Social Development, Human Rights Working Group, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesian Corruption Watch, Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan serta tokoh masyarakat sipil bergerak bersama mendesak pemerintah melakukan pencegahan atas resiko kesehatan serius terkait rokok bagi remaja dan anak. Dengan memberlakukan peraturan anti tembakau yang mencakup larangan merokok di ruangan gedung serta memperkuat larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Dengan menerapkan pendekatan berbasis HAM atas penggunaan tembakau, memberikan layanan kesehatan yang layak, rehabilitasi dan dukungan layanan psikologis bagi pecandu rokok. Himbauan ini merupakan rekomendasi 19 Juni 2014 CSECR atau lebih dikenal Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah untuk mengatasi rekomendasi tersebut, terutama terkait ratifikasi FCTC WHO. Bahkan, hingga saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani traktat tersebut. Indonesia juga belum memiliki aturan hukum yang kuat dan komprehensif untuk melindungi generasi bangsa yang akan datang dari paparan produk tembakau khususnya rokok dan asap rokok. Sudibyo Markus, anggota MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan betapa masifnya efek yang ditimbulkan oleh rokok. Dan yang lebih mengerikan, rakyat menengah ke bawah menjadi korban, serta mengkayakan perusahaan rokok dengan mengkonsumsi rokok tiap harinya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, konsumsi tembakau membunuh sedikitnya 235.000 orang perokok per tahun. Sementara itu, asap rokok orang lain atau AROL telah membunuh sedikitnya 25.000 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa konsumsi produk tembakau di Indonesia tidak hanya membahayakan kesehatan publik, tapi juga telah merampas hak atas hidup warga negara seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat bukan perokok. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita TV-mu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pengurus Pusat Aisyah Majelis Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan penyuluhan kanker payudara di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kerjasama penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada para kader Aisyah mengenai kanker payudara, serta bagaimana bentuk pencegahan dan penyembuhannya jika sudah menderita kanker payudara. Untuk itu, Aisyah menghadirkan Dr. Ulvina dan Rebecca dari Yayasan Kanker Indonesia yang akan memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ulvina selaku dokter dari Yayasan Kanker Indonesia menjelaskan, kanker payudara memang mudah untuk dideteksi, namun penyebarannya juga cepat. Maka dari itu, penyuluhan ini penting untuk dilakukan. Setidaknya para perempuan mengerti cara-cara yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kanker payudara di tubuh mereka sendiri. Sel kanker itu lebih parah lagi. Kalau sel kanker, dia tidak hanya di suatu tempat saja, tapi dia akan melebar meluas ke sel-sel sekitarnya. Jadi dia ceritanya seperti mempunyai akar-akar yang akan bergerak ke sel-sel sekitarnya, bahkan sampai mulai masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi seperti kanker payudara ini memang termasuk kanker yang gampang dideteksi, tetapi penyebarannya juga cukup cepat, ya. Untuk melindungi para kader Aisyah, pengurus Pusat Aisyah Majelis Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan pemeriksaan mamografi gratis untuk mendeteksi adanya kanker payudara bagi para kader Aisyah. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Universitas Muhammadiyah Surakarta menerima kunjungan delegasi sebuah perguruan tinggi asal Thailand. Kedua pihak sepakat kerjasama demi menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Universitas Muhammadiyah Surakarta kedatangan delegasi Universitas Hua Chiu Chaler Prakit dari Thailand. Rombongan tamu berasal dari dua fakultas, Fakultas Keperawatan dan Fakultas Liberal Arts. Kehadiran mereka bermaksud untuk mengadakan kerjasama atau kolaborasi antar Universitas Hua Chiu Chaler Prakit dari Thailand dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, diantaranya tukar-menukar dosen dan tukar-menukar mahasiswa. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bambang Setiaji, kolaborasi tukar-menukar dosen dan mahasiswa ditujukan untuk menyambut ekonomi ASEAN. Bambang berharap para akademisi UMS bisa memetik berbagai pengalaman dan pengetahuan dari perguruan tinggi asal negeri Gajah Putih ini. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, hari ini Universitas Muhammadiyah Solo mendapat tamu delegasi dari Hua Chiu Chaler Prakit University dari Thailand. Dua fakultas, yaitu Fakultas Nursing atau Keperawatan dan Fakultas Liberal Art yang meliputi bahasa Inggris, pariwisata, perhotelan. Prinsipnya kita ingin bekerja sama, kolaborasi, tukar-menukar dosen, tukar-menukar mahasiswa. Mungkin mereka tertarik untuk tinggal di Thailand atau orang Thailand tertarik untuk tinggal di Indonesia, terutama menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, di mana mahasiswa dituntut memiliki pengalaman
pernah berada di berbagai negara. Hanto dan Faizal, UMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, bagi Anda yang tertarik dengan lembaga pendidikan alam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, Sekolah Salam Peace Generation Indonesia atau Eco Learning Camp di kawasan Dago, Bandung bisa menjadi alternatif berwisata sekaligus belajar. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berwisata menghilangkan kepenatan kota, sekaligus menumbuhkan nilai-nilai dalam diri kita tentu sangat menyenangkan. Sekolah Eco Learning Camp di kawasan Dago, Bandung bisa menjadi tempat yang tepat bagi Anda untuk menikmati suasana alam dan damai. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 oleh dua pemuda dari latar belakang yang berbeda dan memiliki semangat sama, yakni perdamaian untuk generasi Indonesia dengan promosi kreatif. Irfan Amale, Muslim Indonesia yang bekerja di media dan penerbitan selama 10 tahun, serta Eric Lincoln, pemuda Amerika beragama Kristen yang berprofesi guru dan konselor pencegahan narkoba di Chicago, Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Meski mereka berbeda, Irfan dan Eric kompak dalam mempromosikan perdamaian dan menjembatani kesenjangan antara komunitas yang berbeda melalui hubungan damai di kalangan generasi muda. Ketika Anda memasuki kawasan sekolah ini, Anda akan menemukan suasana sekolah yang sejuk, bersih, dan juga nyaman. Fasilitas seperti ruang pembelajaran langsung berhadapan dengan alam, dapur yang ditata dengan unik, serta ruang perpustakaan yang nyaman dengan aneka buku yang menumbuhkan sikap-sikap toleransi antar sesama manusia. Di sini, anak-anak maupun peserta dewasa diberikan pembekalan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti belajar sambil bermain, memahami lingkungan, dan menumbuhkan sifat menyayangi alam melalui film yang cukup inovatif. Selain itu, kita juga bisa belajar mengenal berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat dan belajar berkebun khas nuansa pedesaan. Nah, menarik bukan? Jika Anda masih bingung menentukan tempat untuk berlibur, Eco Learning Camp di kawasan Dago, Bandung bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga untuk berlibur di akhir pekan Anda. Arina Nurrohmah. Pemirsa, berakhirnya rangkaian berita kami, maka usai pula kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Saya Arina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan dan sampai jumpa.